hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-Nya. Ia hadir saat mereka bersedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah kegagalan menjadi keberhasilan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah sedih menjadi sukacita, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah yang bangkit dan Dia juga menyertai, menolong dan memberikan damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, biarlah ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur keluarga kita, dan berkenan kepada Tuhan, dan kita semua diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini oleh Pendeta Richard Tumundo STH. Jemaat, mari kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyi dari PKJ 28, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Terimalah fotum dan salam pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Nas pembimbing pada hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Mazmur 47 ayat 6 sampai 9. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Agungkan kuasa namanya. Raja mulia.
Jemaat, marilah kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja alam semesta. Tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, ya Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani demi mencari nama dan kehormatan. Kami hanya melayani di lingkungan sekitar kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran gereja-Mu untuk memberikan damai sejahtera-Mu. Kepadamu, ya Tuhan, kami memohon. Saudara-saudara, setiap orang yang telah mengaku dosa dan ingin bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sudahkah diri
Saudara-saudara, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan melandasi dengan pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Untuk itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati dari semua kami yang ingin mendengar firman-Mu, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami mengerti, untuk kami hayati dan lakukan dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita membaca Alkitab hari ini yang terambil dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan demikian. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang beribadah di rumah sakit, ataupun di mana saja. Pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita dituntun dengan tema yang diberikan judul berpisah untuk berjumpa kembali. Kalau kita berbicara tentang kata berpisah, maka bagi saya ini kata yang kurang enak untuk kita ucapkan. Karena tidak ada orang yang ingin berpisah dengan orang yang dia kasihi, dengan orang yang dia cintai, dengan apa yang dia miliki. Setiap orang pasti ingin hidup di dalam kebersamaan. Tetapi dalam realitasnya, saudara-saudara, berpisah itu tidak bisa juga kita pungkiri. Karena pasti ada waktunya kita juga akan berpisah dengan apa yang kita kasihi, apa yang kita sayangi, bahkan dengan apa yang saudara dan saya miliki. Persoalannya kalau misalnya perpisahan itu membawa kita pada kesedihan, membawa kita pada tangisan, apalagi karena berpisah oleh kematian. Apa yang harus saudara dan saya lakukan agar supaya kita tidak larut dalam duka cita, larut dalam kesedihan, tapi sebaliknya kita bisa move on, bisa bangkit dari kesedihan itu? Ada yang ajarkan saudara, kalau saya baca buku, kalau saudara-saudara merasa sedih, maka menangislah sepuas-puasnya. Karena dengan menangis itu, maka saudara akan bisa memulihkan hati saudara yang
terluka. Ada juga yang ajarkan kalau saudara itu merasa sedih, maka yang saudara lakukan hanyalah minta orang lain yang tentu saudara kenal, yang tentu akrab dengan saudara menjadi konselor, menjadi penasehat yang bisa dipercaya. Bukan orang yang dalam tanda petik ember. Artinya yang tidak bisa menyimpan rahasia saudara. Ada juga saudara-saudara yang katakan begini, kalau saudara merasa sedih, maka saudara ambil cermin, lalu kemudian saudara berkaca terus di cermin itu. Kalau tidak ada cermin, saudara lihat air, saudara bisa lihat muka itu di air. Ya. Kemudian saudara mulai menulis. Nah, kata buku itu akan membuat saudara merasa lebih tenang, lebih bebas, dan akhirnya bisa membuat saudara mengendalikan emosi dan spiritual saudara. Lalu bagaimana dengan sikap murid-murid Tuhan Yesus? Ketika mereka sadar ada akhirnya perjumpaan yang membawa kepada perpisahan dengan guru yang mereka cintai. Apakah mereka bersedih? Apakah mereka menangis? Apakah mereka pergi mencari bantuan kepada orang lain, lalu mulai menceritakan, mencurahkan segala kesedihan mereka? Ternyata saudaraku tidak. Karena di dalam pembacaan kita hari ini jelas memperhatikan, memperlihatkan ekspresi para murid ketika mereka ditinggalkan guru mereka yang naik ke sorga. Dan nanti ekspresi itu saudara bisa baca di dalam ayatnya yang ke-52. Saudara-saudara, apabila kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota telah membuat para murid Yesus yang ketika itu berada di Yerusalem dalam kesedihan, dalam kebingungan, dalam kegelisahan, bahkan ketakutan karena wafatnya guru mereka. Namun ketika Tuhan mengajak mereka keluar kota dekat Baitania, ayat 52 katakan begini, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jadi tolong saudara-saudara perhatikan frasa sangat. Saudara bisa buka kamus tahu artinya itu apa sangat. Sangat itu artinya luapan kegirangan. Jadi kalau dikatakan mereka sangat bersuka cita, perpisahan dengan guru mereka yang terangkat ke sorga membuat ada luapan kegirangan yang luar biasa. Jadi tidak membawa kesedihan, apalagi membawa tangisan. Lalu kemudian kita bertanya, mengapa mereka sangat bersuka cita? Apa yang menjadi dasar dan alasan mereka? Kita tidak temukan di dalam Injil Lukas ini. Tapi saya ajak saudara yang membawa Alkitab membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Yang penulisnya sama seperti Injil Lukas. Dia katakan begini, Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Itu sebabnya mengapa tema renungannya berpisah untuk berjumpa kembali. Karena dari penegasan Kisah 1 ayat 11 itu mau mengatakan bahwa Yesus yang sudah terangkat ke sorga itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan itulah pengharapan bagi kita sebagai orang-orang Kristen.
Ekspresi yang kedua saudara bisa lihat dalam ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu artinya bait Allah ini masih ada, belum dihancurkan, karena dihancurkan pada tahun 70. Ya. Jadi mereka datang berkumpul di bait Allah. Saudara-saudara, perlu saya berikan penjelasan. Kenapa mereka berani keluar lalu memuji-muji Allah di bait-Nya yang kudus? Kita tahu ketika wafat Yesus Kristus, mereka itu bersembunyi. Mereka berdiam diri. Mereka takut untuk keluar karena mereka tahu ketika mereka didapat oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi yang membunuh guru mereka, maka bisa jadi mereka pun akan mengalami nasib yang sama. Namun ketika mereka menyaksikan sendiri peristiwa kenaikan Yesus Kristus di sorga, saudara lihat perubahan ekspresi mereka. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi kalau saya merayakan kenaikan Yesus Kristus, berarti saya ada dalam rumah saya sebagai gereja bersama orang-orang yang saya kasihi, yang orang saya cintai. Saya akan naikkan puji-pujian dan hormat hanya kepada Tuhan. Dan itu harus keluar dari hati kita. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang tahun ini kita ingat rayakan dalam masa-masa krisis hebat yang melanda dunia karena COVID-19, sebenarnya ingin memberikan kepastian kepada kita tentang apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan sendiri ketika Ia berada dan hidup di dalam dunia. Saya baca 2 ayat saja. Yang pertama saudara bisa buka Lukas 22 ayat 69. Ini ucapan Yesus kepada para pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dia katakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Ingat kredo orang Kristen, aku percaya kepada Allah yang duduk di sebelah kanan Bapa. Kemudian yang kedua saudara bisa baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, yang secara garis besar Yesus mau katakan, jangan pernah gelisah. Percaya saja kepada Allah, percaya juga kepada Dia. Jadi pernyataan Kristus ini mau memberikan jaminan bagi saudara dan saya bahwa kita akan dapatkan tempat di rumah Bapa, atau yang kita sebut juga dengan kerajaan surga. Ada banyak tempat tinggal dan kita sebagai anak-anak Bapa tidak akan pernah mengalami kekurangan tempat. Karena itu Yesus ingatkan kita juga, jangan gelisah. Ya saudaraku, jangan gelisah. Hanya karena dunia sekarang dilanda pandemik virus corona. Karena Tuhan sendiri yang menjamin kalau suatu saat kita berpisah dari dunia ini, khususnya karena kematian yang menjadi pemicu atau penyebab kita mengalami maut, Tuhan katakan jangan pernah gelisah. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan jaminannya Ia akan menyelamatkan dan memberi kita tempat di rumah yang kekal. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam mengingat rayakan kenaikan Yesus, kita tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Kita percaya Dia yang naik ke surga akan datang kembali sebagai hakim yang mengadili dunia dan manusia. Saya ucapkan selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan bersama-sama memberikan nyanyian respons Kidung Keesaan 277 bait pertama dan 3.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama dengan orang percaya dan gereja di segala tempat dan abad ikrarkan pengakuan iman rasuli dan dengan hati mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Kita naikkan doa syukur di hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk ambil bahagian dalam ibadah, mengingat rayakan kenaikan juru selamat kami Yesus ke surga. Sekalipun ibadah kami laksanakan di tempat di mana kami berdomisili, di mana kami bekerja dan melayani sekarang ini, tapi kami percaya kehadiran Tuhan akan memberkati seluruh rangkaian ibadah kami. Lewat firman yang Kau telah taburkan, Engkau memberikan jaminan kepastian akan tempat bagi kami sebagai anak-anak Bapa, bahwa sekalipun kami akan berpisah dari dunia yang fana ini, sekalipun kami akan meninggalkan dunia dengan segala isinya, tetapi Engkau sediakan tempat bagi kami di rumah-Mu yang kekal. Engkau sendiri yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami boleh bersama orang-orang yang beriman percaya kepadamu akan selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami teringat ya Bapa di dalam ibadah hari kenaikan ini, bagi saudara-saudara dan sesama kami yang banyak mengalami kesedihan dan tangisan karena telah ditinggal pergi oleh semua orang yang mereka kasihi, apakah suami mereka, istri mereka, apakah orang tua ayah dan ibu mereka, apakah anak mereka atau saudara yang mereka kasihi. Begitu juga yang terjadi di lingkup GPB. Banyak saudara-saudara kami, rekan-rekan sepelayanan kami yang Kau panggil dalam kemuliaan Tuhan dengan pemicu Corona-19. Tapi kami percaya ya Bapa, kematian mereka itu tidak akan pernah sia-sia. Engkau telah menyediakan tempat yang indah, dan di sanalah mereka boleh berdiam untuk menikmati hidup yang abadi. Karena itu kami doakan bagi keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan. Tuhan kiranya menghapus segala kesedihan dan tangisan. Tuhan kiranya memulihkan dan menguatkan mereka, agar supaya mereka memahami keputusan Tuhan yang sudah mengambil orang yang mereka kasihi. Kami doakan ya Tuhan bagi saudara dan sesama kami yang ada dalam proses pemulihan di rumah sakit dan di rumah-rumah, khususnya karena pandemik virus Corona-19. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus Engkau menolong, memberkati semua dokter, perawat, serta semua tenaga pelayan, agar mereka boleh kembali di tengah keluarga mereka. Bahkan mereka yang ada dalam proses isolasi mandiri dapat menjalani dalam ketekunan. Dan ajarlah kami ya Tuhan sebagai warga negara yang baik untuk mematuhi semua peraturan, ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bangsa dan negara kami dalam rangka memutus penyebaran virus Corona-19. Dan biarlah kami percaya ada waktunya Tuhan virus Corona ini akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi.
Kami yakin Engkau akan membuat dunia mengalami damai sejahtera. Kami doakan ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di GBB Pengharapan Cibinong. Kami percaya ada kerinduan mereka seperti tahun-tahun yang silam, datang di rumah-Mu yang ada di Bekang Ade ini untuk bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Namun karena pandemi Corona-19, biarlah kami yang beribadah di tempat kami masing-masing boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam sukacita, sehingga kami tetap memuji-muji Tuhan dan hati kami diliputi sukacita. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pelayanan yang kami lakukan pada ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Semoga yang ambil bahagian dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan juga selalu memberkati pemerintah, bangsa, negara, bahkan masyarakat yang sama-sama kami cintai. Biarlah kami bisa lalui krisis ini dalam iman, pengharapan, kasih akan kuasa-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita bersyukur kepada Allah karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerah-Nya. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke sorga, sebab Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa-Nya yang dahsyat. Kita sambut dengan menyanyi Gita Bakti 82 ayat 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita
dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat masih dalam posisi berdiri, kita akan akhiri ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan mendengar amanat pengutusan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nyanyian penutup dalam Roh Yesus Kristus. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat. Tuhan memberkati.